modal itu, karena harta adalah yang tak wujud dan yang berwujud, maka modal yang paling utama sebetulnya apa yang melekat pada diri kita. Saya ulangi nih, modal yang paling utama adalah yang melekat pada diri Anda. Anda itu modal. Ketika Anda punya skill, maka skill itu harta Anda. Skill itu modal Anda. Tapi bang, skill kan butuh pengalaman. Oke, kalau begitu Anda belajar, ini sedang meningkatkan value. Anda kuliah sedang meningkatkan value. Ada value yang akan Anda naikkan nanti. Ada value. Kalau Anda kerja, yang tamatan SMA sama tamatan S1 bayarannya sama nggak? Kenapa sebab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, saya Taufik Rahman, kembali lagi dalam agenda Midang Bareng Bangham on Campus. Kebuka dulu buat kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, Midang Bareng Bangham ini awalnya adalah hanya diskusi 5-10 orang. Ada tokoh dari aktivis media, ada tokoh dari aktivis kemasyarakatan, ada tokoh pendidikan. Kita sangat galau teman-teman dengan masa depan di Indonesia ini. Minimal apa yang kita miliki, pelajaran yang kita punyai, ilmu yang dimiliki oleh teman-teman aktivis juga bisa di-share kepada masyarakat di Cirebon kan. Dan alhamdulillah kami bertemu dengan, kata Pak Dr. Indama, ketemu orang baik, dan orang baiknya alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semua, Bapak Haji Insinyur Abdul Qadir yang kita kenal dengan Bang Hak. Minta tepuk tangannya dong untuk Bang Hak. Dan sahabat-sahabat semua, ada fakta yang hari ini juga kita tidak bisa hindari, bahwa ada 9,9 juta pengangguran dari Gen Z di seluruh Indonesia, 15 sampai 24 tahun. Dan fakta juga kita saksikan di data BPS, pengangguran di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Jakarta itu pengangguran peningkatannya sangat drastis. Di DKI Jakarta saja naik 1000%, bayangkan sahabat-sahabat. Di Bangka Belitung 4000%. Dan ini ancaman buat kita semua. Dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan berdiskusi. Hari ini kita akan sharing bagaimana dengan situasi ke depan yang mengancam kita semua, yang mengancam Gen Z. Setelah keluar dari kampus, ternyata lapangan kerja yang tersedia di Indonesia ini hanya 1 juta lapangan kerja saja yang terserap. Sementara ada situasi dan fakta dan data di mana angkatan kerja baru di seluruh Indonesia jumlahnya setiap tahun ada 2,5 juta. Timpang nggak sahabat-sahabat? Ini sangat timpang jauh sekali, sehingga tidak ada banyak pilihan oleh sahabat-sahabat mahasiswa ke depan. Dan hari ini untuk kembali menginternalisasi dirinya, apa yang harus kita lakukan dalam situasi begini? Tentu membuka usaha, menciptakan peluang-peluang usaha, menciptakan apa lagi? Meningkatkan kreativitas dan lain sebagainya, yang itu akan kita diskusikan hari ini, di mana tema yang akan kita angkat adalah pintar lihat peluang usaha. Dan mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk menyimak dengan seksama dan siapkan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabat dan adik-adik semua. Oke sahabat-sahabat dan adik-adik semua, tidak perlu berlama-lama, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Insinyur Haji Abdul Qadir, dalam hal ini Bang Hak,
kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan nih, Abang harus samakan dulu frekuensinya. Kalau siaran Abang di 92,9 FM, kemudian teman-teman nyalain radio 92,7, dengar suara Abang nggak? Nggak dengar. Frekuensinya harus sama ya. Kita samakan frekuensinya, mau ya? Mau ya? Coba yuk tangannya ke depan dulu, tangannya ke depan. Ya, coba tangannya ke saya naik ke atas sini masukin. Tangannya ke depan dulu, oke? Siap. Ayo dekatkan ke wajah, dekatkan ke wajah semua. Letakkan ke dagu, letakkan ke dagu. Nah, kan masih banyak yang lupa. Dagu ini daging. Ini dagu. Aturan pertama. Komunikasi kita 90% melalui mata, hanya 10% melalui telinga. Jadi yuk matanya melek. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan unzur maqala wala tanzur mangqala. Kalimatnya bukan dengarkan tapi lihat. Unzur tuh lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi kata-kata itu bisa terlihat, gitu ya. Jadi kalimatnya harus terlihat tuh ada track recordnya. Kalau Anda bicara begini-begini, coba lihat track recordnya bagaimana, gitu ya. Jangan sampai yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, yang dikatakan oleh mulutnya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh hatinya. Kita harus clear ya. Oke. Nah, saya tertarik sekali tadi Mas Sotik berkenaan dengan jurusan bimbingan konseling Islami. Dan karena latar belakang juga saya juga konsultan sebetulnya, cuman nggak disebut tadi itu Mas Sotik. Siap. Iya. Jadi saya kan konsultan bisnis juga ya. Dari mulai bisnis kaki lima, Pak, sampai bisnis ekspor impor dalam bimbingan. Dan ketika konseling itu harusnya teman-teman jurusan bimbingan konseling ini punya pengetahuan banyak. Bagaimana melihat masalah dan di dalamnya ada solusi-solusi. Itu konselingnya betul-betul harusnya menjadi experience yang luar biasa bagi mereka. Ya karena mereka punya banyak mata kuliah yang membahas tentang itu. Kalau saya kan ngelihatnya masalahnya ada di mana, kemudian secara teknis, praktisi. Tapi kalau teman-teman ini kan betul-betul bisa mengetahui, paling tidak ketika seseorang berbicara mampu melihat karakternya. Wah ini karakternya sanguin, oh ini karakternya flegmatis, oh ini karakternya koleris, oh ini karakternya melankolis. Paling tidak kan berbeda-beda menanggapi, karena berbeda karakter pasti berbeda cara penanganan. Orang-orang konseling pasti bisa tuh, gitu ya. Ada yang gerakan sama yang pemalu, tentu pengalamannya penanganannya berbeda. Apalagi kalau nanti bimbingan konseling itu masuk ke sekolah, ada bimbingan konseling namanya ya, apa namanya, BK ya. Nah, ada BK. Di situ kan harus betul-betul memahami bagaimana karakter siswa ya. Sehingga dalam berbicara dan memberikan solusi tepat. Sehingga tadi tagline-nya apa? Tagnya tuh tenang, kami tangani masalahmu, begitu ya. Apa? Kenali dirimu, atasi masalahmu. Waduh, itu sih berarti semua ke kita ya. Kenali dirimu, atasi masalahmu, gitu ya. Saya pikir tenang, saya atasi solusi, saya atasi masalahmu. Saya pikir gitu. Iya ya. Iya, itu kan masalahmu deritamu jadinya ya. Iya. Baik, yuk coba. Paling tidak begini. Setiap kali kita punya keinginan bahwa setiap manusia ketika dia menjalani aktivitas kehidupannya menuju kepada menuju kepada masa depan, itu kan berharap menjadi tadi itu, menjadi sukses, menjadi bahagia dan bisa masuk surga. Luar biasa tuh.
Jadi pengennya kaya apa pengen bahagia? Hah? Mau kaya apa mau bahagia? Satu aja. Oke. Iya, pertama kaya dulu lah Bang, setelah itu bahagia gitu ya. Pertanyaan Abang begini, siapa yang tahu definisi kaya? Banyak uang. Oke, kaya banyak uang. Terus apa lagi? Financial freedom. Punya mobil. Financial freedom. Financial freedom, apa lagi? Oh, Nah itu dia sebabnya kenapa kita tidak bisa menjadi cepat kaya, karena definisi kaya saja kita tidak paham. Ya kan? Kalau kita mau ke Jakarta, ditanya Jakarta di mana? Jakarta tuh mana ya? Oh kemana memang kamu? Ke Jakarta Bang. Tahu Jakarta di mana? Nyampe nggak ke Jakarta dia? Nggak nyampe. Siapa yang mau kaya? Tangan. Siapa yang mau kaya? Asik. Coba. Ah ini. Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Kan? Ada pelajaran. Ulang nggak bisa. Ada pelajaran di situ. Orang hanya sekedar pengen kaya, tapi tidak punya value. Tidak punya value. Kalau kaya itu adalah syaratnya harus berharta. Nih, syarat kaya harus berharta. Boleh aset berlimpah, ya, punya pabrik, punya mobil, terserah itu apapun kita sebut namanya harta. Ketika kita bicarain harta itu apa? Ayo, kita kejar nih, harta itu apa? Itu dia sebabnya kenapa banyak orang yang sulit berharta tuh, karena mendefinisikan saja sulit. Yuk, teman-teman, enggak? Dalam hukum akuntansi ada yang disebut namanya neraca. Oke. Tuh. Ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Aktiva itu Tergolong dalam bentuk harta. Di sini harta. Macam-macam silakan. Ada harta yang berwujud, ada harta Apa yang tak berwujud, ada yang tangible dan yang intangible, macam-macam. ada yang berwujud dan ada yang tak wujud. Oke. Dan seterusnya, semua yang dalam bentuk aset itulah kita sebut namanya harta. Oke, sampai di sini masih bisa mengikuti nggak? Supaya abang keluar dari sini langsung kaya gitu ya. Jadi mindsetnya dulu kita benahi, mindsetnya dulu. Nah kemudian dari mana sumbernya harta? Dalam hukum akuntansi, Harta itu berarti kan harus balance sama pasifa. Pasifanya, harta itu harus bersumber dari yang pertama utang. Oke. Nggak punya modal bang, ya boleh utang gitu ya. Bangun pabrik, modalnya utang semua, bisa nggak? Bisa. Punya harta wujudnya dari utang, bisa nggak? bisa. Utang. Tapi alhamdulillah saya membangun bisnis betul-betul tidak pakai hutang. Clear, tidak punya hutang sepeser pun di bank. Gitu. Jadi memang orang tua kami wanti-wanti jangan ngutang. Dan alhamdulillah omset begitu besar, betul-betul tidak punya hutang. Enak kalau nggak punya hutang itu masalah. Tidurnya nyenyak. Karena banyak orang yang berupaya untuk tampil kaya, bukan kaya sebenarnya.
Hanya tampil pengen tampil kaya. Belum mampu punya mobil, beli mobil. Kerjanya akhirnya dipaksa untuk angsur mobil. Belum waktunya punya rumah bagus, punya rumah. Akhirnya kan dia kerjaannya, usahanya tergadai dengan angsuran rumah dan mobilnya. Ketika kerjaan sulit, keadaan makin repot, itu pengen hanya sekedar tampil kaya, membuat hidupnya semakin sulit. Nah, hari ini banyak begitu. Ya, banyak orang yang ingin tampil kaya, padahal sesungguhnya dia menjadikan dirinya semakin miskin. Nah, abang nggak begitu. Harusnya clear. Kalau kita mau kaya, pahami dulu definisi kayanya. Kaya itu adalah berharta, setuju ya? Dan harta ini begini rumusnya nih. Harta itu ada dua, harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Kita sebut namanya aset. Dari mana sumbernya? Bisa dari utang. Saya sarankan, kalau abang di perusahaan memang benar-benar nggak punya hutang, ada hutang lancar. Hutang lancar itu kalau supplier datang, ya kemudian transaksi bisa minggu depan atau bulan depan dibayar, itu hutang lancar namanya. Tapi tidak ada hutang jangka panjang, ya. Dan beberapa kebutuhan besar kami bayarnya cash. Kita butuh ubi itu satu hari itu 30 sampai 50 tonnya. Per hari itu 30 sampai 50 ton. Itu kita bekerja sama dengan para petani di Kuningan dan Majalengka. Itu kita bayarnya cash. Kenapa petani? Kasihan kalau diutangin kan, gitu. Kecuali kalau ada beberapa supplier bahan baku dari luar negeri, itu karena memang dokumen dan lain sebagainya, maka disebut hutang lancar. Bisa seminggu atau 2 minggu. Transaksi hutang lancar wajar, tapi bukan hutang secara hutang jangka panjang, itu yang harus diwanti-wanti. Yang kedua, kalau kemudian kita nggak berani hutang, maka kedua, modal. Sumbernya dari modal. Bang, saya nggak mau utang, bang. Boleh, asal Anda punya modal. Nggak apa-apa, nggak perlu hutang, asal dari modal. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, pertanyaannya, bang, gimana saya punya modal? Saya kan masih kuliah, masih jajan juga jadi orang tua. Yuk kita pahami, modal itu karena harta adalah yang tak wujud dan yang berwujud, maka modal yang paling utama sebetulnya apa yang melekat pada diri kita. Saya ulangi nih, modal yang paling utama adalah yang melekat pada diri Anda. Anda itu modal. Tahu Cristiano Ronaldo nggak? Pemain bola. Kontraknya berapa per tahun? 248 miliar dolar. Wow. Modalnya apa dia? Kaki, skillnya. Jadi modal itu yang melekat pada Anda. Jangan pernah menganggap modal itu harus dari luar. No, modal itu ada pada diri Anda. Itu sebabnya kalau si Khalil Gibran mengatakan begini, semuanya ada pada dirimu, maka mintalah melalui dirimu. Allah kasih kepada kita semuanya lengkap. Hanya kadang-kadang kita tidak mengenal diri. Bagus tuh, kenali dirimu, atasi. Nah, yuk hari ini saya harus menggarisbawahi, ternyata banyak orang tidak paham bahwa dirinya kaya raya. Ada yang jual ginjal 200 juta, laku nggak? Laku. Ginjal satu 200 juta, kalau 2 itu baru ginjalnya aja. Artinya kan Anda punya nilai di situ kan? Ya, tapi kalau ginjal dilepas gimana? Oke, kalau gitu jangan itu deh. Paling tidak tadi ketika Anda punya skill, maka skill itu harta Anda. Skill itu modal Anda. Tapi bang, skill kan butuh pengalaman. Oke, kalau begitu Anda belajar, ini sedang meningkatkan value. Anda kuliah sedang meningkatkan value. Ada value yang akan Anda naikkan nanti. Ada value. Kalau Anda kerja yang tamatan SMA sama tamatan S1, bayarannya sama nggak? Kenapa sebab? Value-nya beda. Ya, beda. Ya Mas Heri, kalau tamatan SMA sama tamatan di pabrik kita ada S2 nggak? Ada. Dari ITB, IPB.
IPB. Tuh, S2 itu bayar S2 sama S1 beda nggak? Beda. Sama SMA sama nggak? Apa beda? Kenapa tuh? Value. Ketika Anda makin bervalue, bernilai, maka harta Anda semakin banyak. Halo? Paham di sini, paham? Jadi teman-teman ini sedang meningkatkan value sekarang nih, supaya nanti teman-teman layak dihargai lebih baik. Oke, gitu ya. Tapi bang, kan kuliah lama, belum tentu juga kelar. Belum tentu kelar ya. Kadang-kadang karena berbagai macam hal kemudian nggak selesai. Maka value itu teman-teman, saya banyak sekali menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan eksportir rotan yang pemiliknya hanya tamatan SD, Pak Kajur, Abuya. Banyak sekali di Tegalwangi itu klien saya tamatan SD jadi eksportir rotan. Dan beberapa perusahaan rotan kita ikut berinvestasi di situ. Kalau saya mau ikut kalau saya mau punya perusahaan rotan, saya bangun sendiri perusahaan rotan, rugi. Punya waktu yang lama, experience saya belum tentu pengalaman di situ. Kemudian saya bilang, ordernya jelas bang, modalnya kurang, kerjasama saja yuk. Berapa kontainer? Saya punya 15 kontainer bang. Kalau 10 kontainer dari saya boleh nggak? Boleh. 10 kontainer dari kita. Itu modal. Dia punya order, orang lain punya modal, hanya karena trust, percaya, Anda dipercaya modal bukan? Modal. Anda dipercaya itu modal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi al-amin yang dipercaya, Khadijah pengusaha pada waktu itu membidik kepada Rasulullah, ini dia nih pemuda yang menjadi orang yang layak dipercaya. Karena Rasulullah punya value, punya modal, trust, dipercaya, al-amin. Maka Khadijah mengundang, maukah engkau menjadi bagian dari usahaku, maukah dagangin daganganku? Sehingga Rasulullah dikirim untuk berangkat ke Syam dan ke beberapa negara lain, hanya modal Rasulullah Oke, jadi dipercaya modal bukan? Modal, kepercayaan Anda dipercaya modal. Tingkah laku Anda yang baik modal. Nama baik modal bukan? Nama baik Anda modal. Anda mau kredit ke bank, tiba-tiba tidak kredibel, bisa kredit nggak? Nggak bisa. Nama baik kadang-kadang ada di blacklist nggak? Wah, ada di blacklist, nggak bisa bang. Nggak bisa tuh. Nama baik modal. Jadi bicara tentang modal, sebetulnya Anda sudah punya banyak. Hanya saja kemudian kita tidak mengolah apa yang kita miliki. Kemudian ada juga yang bang, saya punya ide bang, bisnisnya begini. Coba dicek, lakukan studi kelayakan bisnis, dihitung-hitung, oh bagus nih, prospeknya bagus, pasarnya oke, secara tren juga akan naik, bagus nih, kita modalin. Hanya punya ide, gagasan, bisa nggak jadi modal? Bisa. Dan orang-orang hebat, pemilik Google, dia kan dari gagasan dan ide, yang ingin bagaimana supaya ada di internet itu ada mesin yang mampu mengolah data dengan cepat. Ya, akhirnya kemudian terciptalah ide bikin Google dan wow, booming. Ide dan gagasan ini kemudian akan diolah menjadi usaha, dengan usaha diolah menjadi laba, dengan laba Anda menjadi kaya. Nah, jalannya begitu, kurang lebih begitu. Gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap pengetahuan Anda bukan modal. Ilmu Anda modal bukan? Modal. Pengetahuan Anda modal. Hanya saja betapa banyak orang-orang yang punya pengetahuan tidak paham sama yang dia ketahui. Ya, sehingga kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak orang-orang yang punya pengetahuan tapi tidak paham sama apa yang ia ketahui. Sesungguhnya dia sedang tidur, katanya gitu. Orang yang tertidur begitu. Banyak pengetahuan tapi tidak paham sama yang diketahuinya.
Orang yang melek, orang yang berwawasan, orang yang berilmu adalah dia punya pengetahuan dan dia paham apa yang diketahuinya. Yang paling parah adalah dia tidak paham bahwa dirinya tidak tahu. Gitu ya. Tidak paham bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak punya pengetahuan dan dia tidak paham bahwa dia tidak punya pengetahuan, sehingga dia merasa paling pinter. Hum yahsabuhum annahum muhtadun. Mereka merasa dirinya yang paling baik. Fala yastaghfirunahu. Kalau begitu nggak mungkin bisa minta istighfar lagi tuh. Tidak akan mungkin minta ampunan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya yang paling benar. Kalau sudah merasa benar, sudah tidak mungkin mereka bisa beristighfar. Ayo, hari ini kita koreksi bahwa Allah menciptakan kita fi ahsani, sebaik-baik rupa, punya modal yang luar biasa. Anda mau gunakan atau mau Anda hancurkan? Jangan sampai summa radadnahum asfala, dia jadi aspal. Asfala safil itu jadi aspal ya. Direndahkan. Ketika Anda punya citra, citranya dirusak. Anda punya nama baik Anda dirusak. Anda punya value Anda dirusak. Rusak itu hartanya. Hartanya rusak, kekayaannya bagaimana? Saya jamin rusak. Kita banyak sekali melihat orang-orang yang hebat kemudian hancur gara-gara namanya rusak. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik Ananda semua, begitu kita berkeinginan ingin memiliki harta, maka pastikan bahwa harta itu sudah melekat pada diri Anda. Anda kaya udah hari ini? Kaya. Nah, di antaranya value itu tadi. Di antaranya meskipun kemudian tidak punya apa-apa, nekat. Nekat juga value. Tadi siapa yang punya uang lari gitu. Oh, sini Bang. Siapa yang? Itu nekat. Berani itu lo Anda punya pengetahuan tapi kalau nggak berani bisa bertindak nggak? Enggak, keberanian hebat. Tapi banyak orang-orang yang berani dan gagal. Maka Anda harus punya kegilaan namanya nekat. Dalam membangun bisnis, kalau Anda nggak nekat, nggak jadi. Ya, kalau Anda nggak nekat, nggak jadi. Tahun 91, abang kuliah di Jakarta itu, ya bangga bahwa hidup di Jakarta. Salah satu orang kampung gitu mengenal Jakarta, lalu bingung bagaimana cara hidup nyaman di sana. Kemudian lihat pasar Ciputat di Jakarta Selatan, pasar Ciputat. Hari ini masuk ke Tangsel tuh, Tangerang Selatan, ya masuk Tangsel. Di pasar Ciputat kalau malam itu banyak orang-orang dari Bogor bawa mobil truk. Mobil itu bawa sayuran, mobil sayur. Lalu di mobil ini Anda, siapapun boleh ambil. Siapapun boleh ambil. Abang dari jam 2 pagi buka lapak di situ. Dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi buka lapak. Duduk di sini gitu, ambil sayur dari sini, kumpulin sampai subuh, banyak orang-orang yang belanja. Kemudian selesai subuh setor ke sana. Modalnya apa? Nekat. Modal berani saja. Saya bilang begini pada istri saya saat itu, Umi, saya akan coba bagaimana menilai saya, apakah saya tahan tidak dengan segala penolakan. Karena ketika Anda berbisnis akan bertemu dengan penolakan, akan bertemu dengan hal-hal yang tidak Anda sukai. Ketika Anda tidak kuat di situ, patah semangatnya. Ya, nawarin ke pedagang yang datang, ini berapa? 1.000, wah kemahalan, 500. Aduh, setorannya juga nggak dapet. Gitu ya. Bu, ini bagus sayurnya masih baru. Enggak. Gimana caranya kita tahan di situ tuh? Ya, modalnya hanya nekat, berani saja tuh. Nah, sampai satu kesempatan, kalau di dulu itu ada namanya gerobak yang pakai payung begini, gerobak ya, yang isinya minuman. Ada minuman di sini ya. Modalnya begitu tuh. Dulu banyak. Tahun 93, abang datangi agen di sana, agen minuman, yang saya harus punya gerobak seperti ini banyak. Akhirnya abang ajak teman-teman yang ngontrak itu, ada kuli bangunan yang dari Cirebon juga ada. Mau nggak kalau kamu nganggur saya kasih kerjaan? Kerjaannya ngapain? Jaga gerobak.
Saya datengin salah satu agen minuman besar pada waktu itu. Kemudian dia mau, modalnya hanya KTP, saya taruh KTP di situ sama kartu mahasiswa, saya taruh di situ. Kemudian satu hari ini orang ini kalau nungguin, teman-teman anak semua, abang hanya minta 10.000 per hari keuntungannya buat abang. Dia boleh saja dapat untung 500, mau 1.000 per botolnya boleh. Pokoknya prinsipnya kasih saya 10.000. Semua perizinan segala macam atas nama saya. Yang maju ke agennya adalah saya. Tak jadi itu sudah. Di masjid, di terminal, di kampus, abang punya 10 gerobak. Tahun 93 harga emas 25.000 per gram. Harga emas logam mulia 25.000 per gram. Abang punya 10 gerobak dengan 10.000 per hari. Jadi kalau 10 gerobak berapa berarti? 100.000. Identik kalau hari ini berapa gram? 4 gram ya. 4 gram ya. Kalau dikonversi hari ini saya punya penghasilan satu hari harga emas sekarang sudah 1,5 juta. Kali 4 gram berapa? 6 juta per hari. Hanya dengan modal apa? Nekat. Modal nekat. Dan saat itu abang jadi mahasiswa yang mandiri. Orang tua nanya, kamu kurang duit nggak? Enggak. Mandiri. Ini beneran, cerita beneran ya. Ya teman-temannya bener-bener. Karena memang jiwa bisnis begitu. Ketika ada masalah orang lain, buat saya ini peluang gitu. Ya, masalah buat orang lain, peluang buat kita. Ya, orang yang sakit gitu ya, itu masalah bukan? Masalah. Yang bikin rumah sakit kaya raya. Betul nggak begitu maksudnya? Iya. Masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Pulang masih sakit, bayar nggak? Bayar. Pulang mati, bayar nggak? Bayar. Masuk rumah sakit tuh. Masalah buat orang lain, peluang buat pemilik rumah sakit. Jadi di situ maknanya bahwa kalau kita ingin menjadi kaya, coba cekin kita tuh punya sesuatu yang luar biasa. Anda punya bisa untuk jadi kaya, dan itu kekayaannya sudah melekat pada diri kita. Yang di luar Anda itu bukan kekayaan, bukan. Kekayaan itu yang melekat pada diri Anda. Pengetahuan itu milik Anda, ilmu itu milik Anda, kekayaan sebenarnya. Kalau yang di luar, teman-teman, rumah bisa kebakaran nggak? Bisa hilang. Ya, mobil bisa hilang nggak? Bisa hilang. Istri bisa hilang nggak? Ya enggak lah, istri setia. Suami paling yang hilangnya. Enggak lah, suami juga setia. Artinya yang di luar kita itu sesuatu yang bisa hilang. Yang melekat betul-betul pada diri Anda adalah yang melekat. Skill Anda, ilmu Anda, pengetahuan Anda, wawasan Anda, experience Anda, itu adalah harta Anda. Oke, sampai sini paham sampai di sini? Nah, kalau begitu, semakin Anda punya value, tuh, semakin Anda punya nilai, maka Anda akan dibayar semakin besar. Value Anda naik, uang Anda semakin banyak. Setuju nggak begitu? Oke, nah gitu tuh. Jadi yuk, hari ini Ananda sekarang sedang menaikkan value, sedang menaikkan nilai. Sampai di sini paham ya? Ah, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Clear? Masih clear? Oke, kita lanjut. Nah, kalau demikian gimana Bang ketika dalam pelaksanaannya, kan di dalam masalah tadi itu, ini konseling memang harus bisa melihat masalah, Mas Sofit. Kalau kita tidak bisa melihat masalah, bukan konselor. Konselor itu melihat masalah. Kemudian di dalam masalah ada solusi. Ada solusi. Gapnya di mana? Gapnya di mana? Orang yang punya masalah kemudian dia punya solusi, syaratnya apa? Syaratnya apa? Di dalam masalah kemudian dia menemukan solusi, syaratnya apa? Ilmu lah. Ya, berpikir ya ilmu ya. Itu sebabnya tadi ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
Pertamanya sebelum ilmu ada iman dulu. Beriman. Iman itu apa? Kita meyakini bahwa di dalam masalah ada hal terbaik yang kita belum kenali. Saya ulangi, kadang-kadang hal yang baik wajahnya itu yang kita tidak sukai. Ya, pengen nilai baik nggak? Pengen lulus cum laude nggak? Jalan ke situ disukai apa enggak? Nggak disukai. Aduh bang, cum laude si goblok, belajarnya bang. Saya punya menantu UI 3,5 tahun lulus. Begitu selesai saya bilang, kamu tuh lulus cum laude, saya bilangnya. Terus begitu keluar ngapain? Jualan online. Tapi bagus omsetnya gitu. Dia di perdagangan. Saya bilang iya ya, kadang-kadang semua pengetahuan yang dikumpulkan itu menjadi modal dia untuk menyelesaikan semua masalah. Dan belum tentu itu di kuliah Anda. Semakin tinggi Anda kuliah, cara berpikirnya semakin praktis, semakin sederhana, dan semakin solutif. Orang yang semakin tinggi pengetahuannya semakin sederhana berpikir. Saya ulangi nih Mas Taufik. Orang yang semakin tinggi pengetahuannya semakin sederhana berpikir. Yang rumit berpikirnya berarti tidak paham. Makanya dulu kalau di matematika sederhanakan persoalan, sederhanakan persamaan di bawah ini. Ada penyederhanaan kan? Itu belajar bagaimana menyederhanakan sesuatu. Dan banyak kalau keluarga konseling sama saya, itu masalahnya sederhana tapi mereka nggak paham. Bang, soalnya suami saya begini-begini. Enggak bang, istri saya. Waduh, sebetulnya bu, masalahnya sederhana. Apa bang masalahnya? Ya masing-masing ego, tidak mau melihat eksistensi orang lain. Anda tidak menghargai. Ya begitulah bang, saya datang dia dikasih minum. Ya pura-pura ngasih minum bang, dia nggak paham. Saya capek. Masing-masing pengen dihargai. Jadi simple. Oh kalau begitu ketika Anda menghargai orang lain, Anda akan dihargai. Hari ini keinginan Anda hanya ingin dilayani. Orang-orang yang luar biasa hukumnya melayani. Kalau ada seluruh kebutuhan orang lain nih, kebutuhan orang lain. Biasanya kita itu kan hanya hidup ingin memenuhi kebutuhan diri. Anda bekerja ngapain? Ya kan saya punya kebutuhan bang. Saya ingin memenuhi kebutuhan kehidupan saya. Kalau dia bekerja hanya ingin memenuhi kebutuhan, maka kebutuhan kita sangat sedikit. Kebutuhan kita sangat kecil. Yang paling banyak kebutuhan siapa? Kebutuhan orang lain. Kalau sedunia kebutuhannya Anda bisa penuhi kebutuhannya nih. Kalau Anda bisa memenuhi kebutuhan orang lain, kira-kira Anda jadi orang kaya atau orang miskin? Hah? Masa sih? Anda bisa penuhi kebutuhan orang lain, Anda kaya apa miskin? Kaya lah. Masa sih miskin? Bang saya butuh ini, oh saya ada. Bang saya butuh sampo, oh saya punya. Bang saya mau masak butuh kecap, oh saya ada. Bang saya butuh kursi, oh saya punya. Bang saya butuh laptop, oh saya ada. Apapun kebutuhan Anda saya punya. Kaya nggak kira-kira? Kaya. Maksudnya begitu. Jadi bagaimana tugas kita memenuhi kebutuhan orang? Jangan hanya fokus memenuhi kebutuhan diri. Makanya ketika acara ini saya bilang penuhi kebutuhan Umi Rina apa saja butuh gitu, penuhi. Soal nanti bagaimana itu urusan Tuhan, bukan urusan nagih ke Bu Rina. Enggak bu, tenang aja. Iya, satu kesempatan saya di Mercedes Benz di mobil di Bogor sana ada mobil perakitan Mercy itu di Bogor. Kemudian Masya Allah saya bilang saya ini pengusaha kampung, saya bilangnya saya pengusaha kampung, bisnis saya juga nggak sehebat Mercedes Benz. Kalau Anda mengundang saya salah, saya bilang. Enggak bang, kami banyak masalah yang buat kami sulit untuk memecahkan, dan abang punya cara menyelesaikan persoalan. Jadi pengetahuan saya dimanfaatkan oleh mereka gitu. Ya dengan problem solvingnya, dengan menyelesaikan akar masalahnya, bukan dampak-dampaknya.
dan bagaimana cara kita menghargai orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu buat mereka bernilai. Makanya wajar kemudian saya bayar mahal karena punya kemampuan itu. Sehingga dibayar 10 juta sejam gara-gara saya punya value. Kalau saya nggak punya value dibayar nggak? Siapa yang mau bayar saya? Datang juga siapa lu kan gitu. Paham sampai di sini Bang? Jadi kalau Anda mau kaya sederhana, Anda sudah kaya, hanya memanfaatkannya yang belum. Ya, ada klien saya pedagang keliling, pedagang celana dalam gitu, daleman semua, itu tamatan SD. Dan saya kalau bicara sama dia sulit sekali karena pengetahuan sangat sedikit dan bahasa yang dipahami sangat sedikit. Begitu kita bilang buka reselling saja. Reselling ku apa? Apa? Wong leret. Reselling ku apa? Reselling itu ini. Kalau Anda jualan sendirian, muter-muter dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, capek. Kalau Anda sakit, bisa kerja nggak? Ya bisa. Saya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Jawa. Bisa Bang. Nah kalau Anda sakit bisa? Nggak bisa. Gimana caranya Anda sakit bisa jualan? Wah ya bisa. Makanya buka reselling, saya bilang gitu. Ketika Anda keliling, mana-mana rumah yang ramai. Ada rumahnya Bu Wati, Bu Aan, Bu Eno. Nah, mereka yang ramai jadikan agen Anda. Taruh barang di situ sebanyak-banyaknya, biar Ibu Wati, Ibu Aan sama Bu Eno yang jualan. Nanti kasih share buat dia, Anda dapat untung sendiri. Setiap minggu keliling setor, tinggal tarik saja. Kemudian jalan tuh. Ya luar biasa ya, meladeni pengetahuan yang sebegitu gitu. Alhamdulillah saking sabarnya, punya toko sendiri, punya 14 reselling, dan rata-rata mungkin kalau hadir saya pengen undang dia tuh. Dan kalau jadi pembicara lucu karena nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasanya Jawa dan lucu. Rata-rata 1,5 sampai 2 juta pendapatan dia sehari dia penuhi. Dia kan luar biasa ya. Itu berarti bahwa ketika seseorang apapun dia punya kemampuan, aset yang dimilikinya dikelola dengan baik, maka dia bisa menjadi kaya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau demikian pastikan punya cara bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang. Begitu lewat, bro, butuh apa? Es, sebentar. es manis sampai tawar, oke siap. Berapa Bu? Tanya kan. Es berapa? 500. 1.000 boleh nggak? 1.000. Jalan sendiri aja. Panas bro, panas. Sini aja, mending saya yang ngelayanin kamu. Gitu ya. Mending saya yang ngelayani kamu. Jauh panas ya wis. 600. Oke 600. Mau Anda bikin tuh. Jadi ketika kita melayani orang lain, maka hidup Anda akan kaya. Sampai di sini paham ya? Jadi jangan sekedar pengen dilayani. Itu sebabnya jadi orang yang baik, kita melihat kebutuhan orang banyak. Dan kalau Anda punya lihat kebutuhan orang banyak ini, kebutuhannya sangat besar, lalu Anda punya hal terbaik yang bisa Anda lakukan. Anda lakukan dengan cara yang terbaik. Gitu ya. Oke. Paham sampai di sini ya? Oke. Kalau begitu coba hukum akuntansi. Bagaimana hukum akuntansi? Siapa yang paham hukum akuntansi? Nah, ini 100.000. Hukum akuntansi, bagaimana aktiva dengan pasiva? Ayo 100.000. Tuh kan, kalau yang nggak punya value nggak dapat rezekinya kan? Ini bukti siapa yang ayo. Yang saya pahami hukum akuntansi itu aktiva dan pasifanya harus balance Pak. Iya, hartanya gimana? Antara harta, utang dan modal harus balance. Nah, walaupun kita nggak punya modal, kita bisa minjem lewat utang gitu. Dan
orang lain dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa membangun usaha yang bisa meningkatkan keuntungan dan jadinya tuh memiliki harta gitu Pak. Iya. Gitu ya, bener nggak begitu? Bener nggak? Bener ya ya. Oh, ya, kasih ya. Jadi uang akan berpihak kepada orang yang punya value. Tuh kan. Padahal pengetahuannya baru diterima tadi kan dan masih gelagapan. Seandainya ada orang lari, "Bang, saya Bang." "Kenapa kamu?" "Yang penting saya dapat Bang." Definisikan, "Nggak ngerti Bang." "Boleh nggak saya kasih itu?" "Boleh aja. Yang penting nekat gitu." Gitu ya. Jadi teman-teman, rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka. "Waduh Bang, saya nggak punya nilai." "Nggak apa-apa, yang penting nekat." Karena hari ini tahu yang dulu ada yang namanya set boy. Tahu set boy nggak? Siapa dia? Fajar set boy. Modal muka nekuk aja. Modal muka nekuk gitu. Tenar jadi bintang iklan Aqua. Jadi pemain sinetron. Fajar. Modalnya apa? Modal sedih. Anda punya lebih hebat daripada beliau, tapi karena nggak sadar, karena nggak berani, nggak nekat. Fajar tuh nekat. Dari kampung halamannya berangkat ke Jakarta, nekat. Dia nggak tahu apapun, nggak tahu bagaimana cara, yang penting dia nekat. Oke? Jadi siap nekat ya. Gitu. Saya pernah katakan begitu ya. Hukum penguasa itu begini. Orang yang takut akan dikalahkan oleh orang yang berani. Tuh. Maka janganlah takut, jadilah Anda orang yang berani. Tapi orang yang berani dikalahkan. Nah, orang yang berani dikalahkan sama orang yang tadi tuh nekat. Nggak cukup hanya berani, harus nekat. Kadang-kadang berani mikir-mikir. Orang nekat nggak pakai mikir. Orang berani masih mikir. Berani seberani Bang. Terus gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak bisa? Alah, jalan. Tuh orang nekat tuh. Ya, orang nekat. Orang nekat ternyata banyak yang gagal juga. Banyak orang yang nekat gara-gara kamu sih nekat, nggak tahu apa-apa jalan. Ya kan kita nggak paham Bang begini. Nah, ternyata orang nekat dikalahkan. Hanya orang yang mampu berpikirnya harus gila. Wah, gila dia. Wah, gila bisa kamu ya, gila tuh namanya sudah. Gila tuh sudah melampaui batas-batas keumuman. Makanya Rasulullah dulu disebutnya Al-Majnun oleh orang-orang Quraisy. Gila Imam Muhammad tuh gila, bukan gila apa namanya, gila nggak waras, bukan. Tapi gila tuh punya sesuatu yang memang dalam kegilaan gitu. Pengen menaklukkan Romawi, ingin mengajarkan kebaikan. Gila ini Muhammad. Gilanya gila begitu ya. Bukan gila artinya orang yang nggak waras, bukan. Kegilaan itu sesuatu yang dilampaui secara keumuman. Oke? Nah, kemudian kalau sudah gila akan datang tuh dalam bentuk apa nih? Halo? Faizun, beruntung. Tuh. Kalau beruntung begini, bukan Anda yang hebat. Siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa taala akan membantu Anda. Oke? Maka kalau Anda menjadi orang yang takut, nggak dibantu. Allah nggak bersama orang-orang yang takut. Masa sih innallaha ma'a khashi'in gitu, nggak mungkin. Allah bersama orang-orang yang takut, enggak. Allah bersama dengan orang yang nekat. Innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama dengan orang-orang yang kenapa? Gara-gara nekat masalahnya banyak. Sabar aja, iya bang saya sabar aja. Nggak kuat juga, gila wis bang saya habis-habisan. Sabar aja, gara-gara dia sabar tuh maka Allah datang membersamai dia. Paham sampai di sini? Gitu. Jadi sabar datang pada saat lagi takut? Enggak. Sabar datang ketika Anda nekat, sabar datang ketika Anda gila dan tetap berupaya. Disinilah datang pertolongan Allah. Ya, datang pertolongan Allah di hari-hari, di menit-menit terakhir. Masa sih lagi gampang-gampang datang pertolongan Allah? Ya gampang, nggak bisa lah. Pertolongan Allah datang di saat-saat yang paling sulit. Ketika Musa alaihissalatu wassalam diperintah oleh Allah berangkat ke selatan, berangkat aja dia berangkat ke selatan. Tiba-tiba di hadapannya lautan, di belakangnya tentara Firaun. Di situ kemudian baru orang-orang di situ Yahudi mengatakan wailaka ya Musa, celaka engkau ya Musa. Ayo sekarang mau bagaimana lagi? Di hadapannya lautan, di belakang pasukan Firaun. Mati kita nih Musa, mati gara-gara ente si Musa nekat. Gila lagi. Kata Musa, sebentar, ini saya nurut perintah Tuhan. Kalau sudah begini saya juga akan tanya sama Tuhan. Saya tanya, ya Rob, gimana nih ya Rob? Di hadapanku lautan, di belakang tentara musuh. Ayo tanggung jawab silahkan. Itu kata Musa, lakukan yang bisa, yang nggak bisa kita lakukan kita minta sama Allah ya Rob. Maka kemudian Allah mengatakan wadrib bi'asokal bahr, pukullah dengan tongkatmu itu lautan. Dush, terbuka keajaiban. Jadi keajaiban itu semua dalam keadaan nyaris. Kalau hidup Anda nyaris, good. Nyaris miskin, lebih hebat, lebih baik dibanding nyaris kaya. Saya nggak sempat kaya, nyaris miskin, alhamdulillah. Bang, saya kemarin nyaris mati, masih bagus kan? Mas, daripada nyaris hidup. Orang-orang hebat hidupnya nyaris. Anda siap nggak begitu? Kalau Anda siap begitu, good. Maka Anda bisa kuasai dunia ini. Ya, itu. Terima kasih. Aku qouli hadza. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sekalian tahu semua bahwa apa yang usaha, kesuksesan, keberhasilan menjadi kaya itu bukan hanya kita punya modal uang, modal diri kita sudah ada dan lengkap diberikan sama Tuhan. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya sahabat-sahabat ya. Demikian, mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.